Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita semuanya, anak-anakku semua dapat bersua pada pembelajaran pendidikan kemuhammadiyahan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang lambang HW, semboyan HW, bendera HW. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang seragam Hizbul Wathon. Sebelum kita memulai, marilah kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah lancarkan pembelajaran kita, anak-anakku dengan mudah dapat memahami pelajaran pada kesempatan kali ini. Seragam Hizbul Wathon merupakan sebuah identitas utama daripada Hizbul Wathon tersebut. Karena dengan seragam tentunya kita akan tahu, oh itu ternyata adalah pandu Hizbul Wathon. Kalau kita tidak menggunakan seragam, orang belum tentu tahu siapakah kita. Apa saja yang ada pada seragam Hizbul Wathon? Tentunya kita setiap hari Rabu ya sudah menggunakan seragam tersebut. Untuk seragam sebenarnya sudah ditentukan bentuk, corak, warna, dan cara pemakaiannya oleh kuartir pusat Hizbul Wathon. Jadi cabang-cabang yang ada di bawahnya harusnya mengikuti dan sewajibnya juga wajib dan harus mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh kuartir pusat daripada bentuk, corak, warna, dan cara pemakaian daripada seragam Hizbul Wathon. Apa saja unsur-unsurnya yang harus diikuti oleh cabang-cabang yang ada di bawahnya? Sebagaimana kita lihat, tentunya yang pertama adalah yang di kotak. Di kotak pertama ini. Ini adalah yang wajib ada adalah tutup kepala atau jilbab. Jilbab di sini bagi yang perempuan. Bagi yang perempuan menggunakan jilbab dan seharusnya juga punya topi ya, punya topi untuk penutup di kepala. Kemudian di kotak berikutnya ini namanya adalah setangan leher atau dasi. Setangan leher atau dasi. Dan ini warnanya berbeda-beda di setiap tingkatannya. Kemudian di gambar berikutnya, di panah berikutnya, ini adalah baju pandu Hizbul Wathon. Antara putra dan putri berbeda. Putra bajunya dimasukkan ke dalam, kemudian yang putri itu keluar dan ada dua saku di depannya, seharusnya seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya adalah ada ikat pinggang. Ini seharusnya juga yang perempuan menggunakan ikat pinggang, tidak hanya laki-laki. Dan berikutnya ada celana panjang tentunya. Celana panjang, kalau untuk yang perempuan bisa juga rok ya, yang perempuan rok, celana panjang atau rok. Dan yang terakhir, yang paling bawah itu adalah sepatu dan kaos kaki. Jadi ini yang paling utama unsur-unsur daripada seragam HW yang harus diikuti dan dipenuhi oleh semua tingkatan HW yang ada di bawah kuartir pusat ya. Ada tutup kepala atau jilbab, ada setangan leher atau dasi, kemudian baju pandu dengan bentuk putra dan putri yang berbeda, kemudian ada celana panjang, dan untuk yang putri bisa rok, kemudian ikat pinggang, dan yang berikutnya yang terakhir adalah sepatu dan kaos kaki. Ini tentang
seragam HW yang sudah ditentukan oleh kuartir pusat dan harus terpenuhi semuanya. Dan tentunya kita sudah memilikinya ya, udah memiliki semua, baik dari tutup kepala, kemudian setangan leher atau dasi, kemudian baju yang kita gunakan, celana panjang yang kita gunakan, ikat pinggang pun juga sudah punya, sepatu dan kaos kaki juga kita sudah punya. Itu tentang apa saja dari seragam HW yang harus kita penuhi. Selanjutnya, ini tampilan lain, ada tutup kepala, setangan leher, baju, ikat pinggang, celana panjang atau rok, kaos kaki, dan sepatu. Ini yang harus lengkap pada diri kita semuanya. Selanjutnya, fungsi dari seragam HW. Apa fungsinya? Kenapa kita harus menggunakan seragam itu? Apa sih fungsinya? Fungsi yang pertama adalah menunjukkan jiwa kesatuan dan jiwa pandu. Artinya, dengan menggunakan seragam yang sama, kesatuan akan terpupuk, akan tumbuh, akan muncul kesatuan. Kemudian, jiwa pandu kita pun akan muncul. Oh, ini loh saya sebagai pandu Hizbul Waton dengan menggunakan seragam tadi. Ya, menumbuhkan jiwa kesatuan dan jiwa pandu. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, menanamkan rasa disiplin. Jika kita sudah menggunakan seragam HW, tentunya kita pasti harus menjadi baik, kemudian datang tepat waktu, berdisiplin, menggunakan semuanya dari atas sampai bawah lengkap. Artinya kedisiplinan akan tumbuh di dalam diri kita, tertanam kedisiplinan pada diri kita semuanya. Bahwa untuk menjadi lebih baik itu harus begini dan begini sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Itu artinya disiplin, menanamkan rasa disiplin pada diri kita, yaitu dengan penggunaan seragam Hizbul Waton. Yang ketiga, menanamkan harga diri. Artinya, kalau kita sudah menggunakan seragam HW, kita punya tanggung jawab, kita punya amanah ya, punya amanah yang harus kita sebarkan sebagai pandu HW yang selalu menyebarkan sinar pribadi Muslim. Punya harga diri, jadi kita nggak boleh disembarangin oleh orang lain. Itu fungsi yang ketiga. Yang keempat, melatih kerapihan, melatih kesederhanaan, melatih keindahan, dan melatih kesopanan. Tentunya kalau kita sudah pakai seragam, gimana supaya tampil bagus, cakep, cantik, maka kita harus rapih dari atas sampai dengan ke bawah. Kesederhanaannya apa? Artinya seragam ini tidak terlalu tidak terlalu menonjolkan kemewahan, kesederhanaan. Kemudian indah dari atas ada topinya, kemudian ada setangan lehernya yang rapi, kemudian ada ada ikat pinggangnya sebagai perapi dari pakaian kita, dan kesopanan juga. Artinya sopan dari atas sampai bawah kita semua tertutup, tidak ada yang terbuka dari aurat-aurat kita, sopan semuanya. Kemudian yang kelima, kelonggaran. Apa fungsi yang kelima ini? Maksud dari kelonggaran, maksudnya di sini adalah seragam HW yang kita gunakan dapat diganti dengan pakaian lain sesuai dengan jenis kegiatan. Artinya, di saat kita melakukan sebuah kegiatan pandu Hizbul Waton, tidak mesti kita harus menggunakan seragam yang ini. Sesuai dengan kegiatannya, misalkan kita lagi olahraga, nggak perlu kita menggunakan yang semacam ini. Boleh kita pakai baju olahraga, kemudian boleh juga kita menggunakan sepatu olahraga, jadi tidak mesti sepatu yang ada di sini. Tuh, sesuai dengan jenis kegiatannya. Terus misalkan kita mau sholat, boleh kita tidak menggunakan seragam ini, kita bisa menggunakan pakaian sholat dan seterusnya. Artinya kelonggaran, artinya seragam ini, fungsi HW ini punya fungsi kelonggaran. Seragam yang kita punya dapat diganti dengan pakaian yang lain sesuai dengan jenis kegiatan yang ada.
Kita juga udah pernah tahu, kalau kalian sudah pernah camping, tentunya kan kadang kita saat lagi santai, kita boleh pakai baju santai tapi dengan menggunakan tadi setangan leher misalkan. Jadi artinya tidak mengikat secara saklek harus menggunakan seragam tersebut. Ini fungsi seragam HW. Mister ulang sekali lagi dari awal, Mister bacakan fungsi seragam HW adalah 1. Menumbuhkan jiwa kesatuan dan jiwa pandu. Yang kedua, menanamkan rasa disiplin. Yang ketiga, menanamkan harga diri. Yang keempat, melatih kerapihan, kesederhanaan, keindahan, dan kesopanan. Dan yang kelima itu adalah kelonggaran. Kelima adalah kelonggaran, maksudnya seragam dapat diganti dengan pakaian lain sesuai dengan jenis kegiatannya. Demikian penjelasan tentang seragam Hizbul Wathon. Berikut fungsinya. Mister yakin anak-anakku semuanya dapat memahami dengan mudah, dapat menyelami maksud dari apa yang tadi disampaikan. Dan akhirnya Mister ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mister akan tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.